Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi salam dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dimulai terlahir dari rahim seorang perawan, banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan penyakit, orang buta yang dapat melihat kembali, dan masih banyak lagi. Hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah kalian mengapa justru Nabi Isa alaihi salam lah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Ternyata berikut inilah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Isa alaihi salam. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihi salam kembali turun ke bumi yakni akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Isa alaihi salam merupakan pengikut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Isa alaihi salam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap sholat asyar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Isa untuk maju, namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah upeti karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Ada sebagian kaum meyakini bahwa Isa alaihi salam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi, namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihi salam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau, sedangkan Nabi Isa alaihi salam sendiri diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157 menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenyataan justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihi salam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihi salam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihi salam mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata,
Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat Asy-Saf ayat 6. Telah dekatnya ajal Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat. Padahal Nabi Isa alaihi salam akan wafat setelah melaksanakan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam pada akhirnya juga akan mengalami kematian sebagaimana layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Hibban. Sebagai muslim yang beriman tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang paling hebat. Karena semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihi salam, selain ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Wallahu alam bisawab. Sahabat seiman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.